Pandemi membuat kita harus memaksakan diri untuk beradaptasi. Pandemi membuat semua yang berjalan santai menjadi berlari, bukan hanya membatasi diri dalam berinteraksi. Pandemi merubah segala aspek dalam kehidupan sehari-hari. Tak lepas dari semua kegiatan pribadi, hampir semua profesi harus terpaksa melek IT. Dalam pendidikan bukan hanya guru, kepala sekolah, dan orang tua, akan tetapi siswa-siswi diharapkan mampu beradaptasi selama pandemi. Mau punah karena tak mampu beradaptasi? Mau tertinggal karena tak punya solusi? Maukah kita punya generasi yang tidak berprestasi? Mari kita belajar bersama selama pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rumah Belajar, bertemu kembali dengan saya Siti Fatimah dari SDN Waraka 1, Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Saya sahabat Rumah Belajar dari Provinsi Banten. Kali ini saya akan berbagi tentang inovasi pembelajaran yang telah saya lakukan untuk melengkapi tugas pembatik tahun 2021. Adapun tugas yang telah saya lakukan kepada siswa itu menggunakan model pembelajaran flipped classroom. Apa sih itu flipped classroom? Nah, pada dasarnya proses pembelajaran flipped classroom itu yakni aktivitas pembelajaran yang terbalik. Nah, hal yang biasanya diselesaikan di sekolah bisa diselesaikan di rumah, dan sebaliknya hal yang diselesaikan di rumah kita selesaikan di sekolah. Anak-anak dapat belajar mandiri di rumah, membaca materi, menonton video pembelajaran sebelum mereka datang ke kelas dan mereka mulai berdiskusi. Kemudian pembahasan akan dibahas pada pertemuan di sekolah. Sahabat Rumah Belajar, silahkan simak kegiatan inovasi pembelajaran dengan menggunakan portal Rumah Belajar yang saya lakukan di sekolah saya SDN Waraka 1. Sahabat Rumah Belajar, silahkan simak kegiatan inovasi pembelajaran dengan menggunakan portal Rumah Belajar yang saya lakukan di sekolah saya, SDN Waraka 1. Sebelum saya melakukan inovasi pembelajaran, tentunya saya terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan disambut baik serta diberi dukungan penuh untuk kegiatan tersebut. Tidak lupa, pengenalan dan sosialisasi saya lakukan juga kepada rekan-rekan sesama guru di sekolah saya. Sahabat Rumah Belajar, penggunaan portal Rumah Belajar disosialisasikan dan diterapkan kepada anak-anak didik saya, siswa-siswi kelas 5 di SDN Waraka 1. Mereka saya tugaskan untuk mengunduh aplikasi dan belajar untuk login pada portal Rumah Belajar dan menggunakan fitur-fitur di dalam Rumah Belajar seperti pemanfaatan sumber belajar untuk dipelajari di rumah. Mereka juga saya jelaskan tentang Lab Maya yang ada pada fitur Rumah Belajar, latihan dan belajar mandiri dengan bank soal dan buku sekolah elektronik, menjadikan mereka tidak ketinggalan pelajaran untuk dibahas pada jadwal pertemuan di sekolah. Anak-anak sangat menyukai fitur Rumah Belajar, apalagi ada fitur edu game dan jelajah angkasa. Berikut kegiatan di kelas bersama anak-anak dalam pemanfaatan portal Rumah Belajar. Pada pertemuan kali ini, saya akan mensosialisasikan Rumah Belajar ke peserta didik saya. Nah, kita masuk saja yuk. Kita masuk kelas. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semangat semuanya? Semangat. Kita mulai belajar menggunakan Rumah Belajar. Rumah Belajar. Ya, bagus sekali. Oke. Siap anak-anak semuanya? Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan Rumah Belajar. Kemarin kalian semua sudah Ibu tugaskan untuk mengunduh aplikasi Rumah Belajar
di rumah. Nah, nanti itu betul-betul kalian laksanakan di rumah. Buka aplikasinya, ada apa saja? Udah buka kan? Ada apa namanya? Video pembelajaran, bank soal, bisa kalian gunakan semuanya di rumah belajar. Nah, jadi ketika belajar di rumah, kalian bisa menanyakan ketika di sekolah sama ibu gitu ya. Di rumah belajar mandiri ditemani sama orang tua dengan menggunakan rumah belajar. Untuk apa Bu kita menggunakan itu? Di situ ada video-video pembelajaran karena kita kan jarang bertemunya kan, selama ini hanya seminggu 2 kali. Jadi ketika belajar di rumah, ibu hanya memberi tugas buka video tentang reproduksi hewan contohnya. Buka video tentang apa di rumah belajar itu ada, semuanya ada. Jadi kalian tinggal belajar di rumah belajar. Tidak hanya ibu kasih materi dari WhatsApp grup ya. Anak-anak bersama belajar berkelompok. Anak-anak belajar mandiri mengerjakan soal di bank soal. Mereka juga asik menyimak materi pembelajaran secara mandiri. Kemudian, berikut adalah kesan pembelajaran daring yang dilaksanakan dengan menggunakan fitur rumah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, perkenalkan nama saya Asyifa Ajahra dari kelas 5A SDN Waraka 1. Kesan saya belajar daring menggunakan rumah belajar. Saya tidak ketinggalan materi karena belajar bisa di mana saja dan kapan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kastuna dari kelas 5A SDN Waraka 1. Kesan saya belajar dengan menggunakan fitur rumah belajar. Saya menjadi mudah paham dengan video pembelajaran yang ada karena jelas penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Putri dari kelas 5A SDN Waraka 1. Kesan saya belajar menggunakan rumah belajar. Belajar menjadi menyenangkan dan lebih paham walaupun belajar di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusniawan dari kelas 5A SD Waraka 1. Kesan saya belajar menggunakan rumah belajar. Saya suka dengan bank soal yang ada di rumah belajar karena saya bisa sering latihan soal pada fitur itu. Terima kasih.